wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian majelis ilmu mempelajari sebuah kitab standar keimanan keislaman seorang muslim yang diberi nama Minhajul Muslim, yaitu jalannya seorang yang beriman. Dan kita sampai pada bab akidah, khususnya iman kepada qada dan qadar. Pada pertemuan yang lalu saya sudah bacakan ada sebuah hadis yang disampaikan atau dituturkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai sperma yang ditumpahkan atau nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dan menjadi orang yang bahagia atau sengsara. Nanti ulama menjelaskan bahagia atau sengsara ini ahli surga atau ahli neraka. Jadi sudah ada tulisannya buat kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi zat yang ilah yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya ada kalanya seorang darimu benar-benar mengamalkan amal ahli surga hingga ketika jarak antara surga dengan dirinya tinggal 1 hasta, namun takdir telah mendahulunya, berlaku ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga menjadi penghuni neraka. Dan ada seorang di antara kamu yang mengamalkan amal ahli neraka, namun ketika jarak antara dirinya dengan neraka tinggal 1 hasta, maka takdir mendahulunya, maka akhirnya dia beramal amal penghuni surga dan dia pun menjadi penghuni surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis itu kalau enggak diperjelas nanti takutnya dengan malah bingung. Makanya saya kumpulkan ada 3 hadis yang serupa, semakna, dan nanti kita akan tarik benang merahnya. Kok ada orang yang amalnya ahli surga tapi masuk neraka, bahkan dia dengan surga itu seolah-olah tinggal sedikit. Atau kok ada orang ahli neraka, amalnya itu hari-hari kita melihat pemabuk, menjadi ahli maksiat, sehingga dia dengan neraka itu tinggal dekat banget, tapi kok malah masuk surga. Kan terkesan tidak adil, maka perlu diperjelas daripada nanti ada salah paham. Ada 3 hadis yang saya dapat. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang seseorang yang terlihat seperti penghuni surga tapi akhirnya malah jadi penghuni neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari 2898 dan Imam Muslim nomor 111 dalam kitab Al-Iman. Nah, disebutkan An-Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau berkata, karena Rasulullah SAW yuwazi bainal muslimina wal muslimina yauma Uhud. Bahasanya Nabi SAW dan kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang musyrik pada perang Uhud. Fataqatalu, dan mereka saling berperang. Memang perang Uhud perang, jadi memang kondisi perang. Falamma malatil muslimun mailatan sadidatan. Ketika kaum muslimin mulai terdesak dan mundur dengan sangat keras. Jadi perang Uhud itu kan sudah ditakdirkan kita kaum muslimin itu kalah gitu kan. Kemudian ra'aitu rajulan minal musyrikina qad ajhadal muslimin. Aku melihat seorang laki-laki musyrik sangat menyulitkan, sangat keras perlawanannya kepada orang Islam. Sampai orang Islamnya itu paribasanya kewalahan. Jadi wama minhum ahadun yudfi'uhu, dan hampir-hampir orang Islamnya itu tidak ada yang bisa mencegah. Jadi dia itu saking jagonya, hatta darabahu rajulun minal muslimina fa'at khonahu, sampai muncullah seorang laki-laki muslim dari barisan kaum muslimin
yang menghajarnya, memukulnya dan melukainya dengan parah. Faqila, maka ada yang berkata, ya Rasulullah, ma adza'a ahadul yawma mithla ma adza'a fulan. Ya Rasul, hari ini harinya si fulan itu yang bisa melawan orang yang paling menyusahkan kaum muslimin. Dia jagoan hari ini ya. Bahasa kita di tokoe saiki si kain. Tapi Nabi begitu mendengar itu, Nabi mengatakan innahu min ahlina. Tapi dia itu sudah dinas penghuni neraka. Itu dalam kondisi peperangan ya. Jadi dialog yang sangat cepat dan sangat singkat. Pokoknya penghuni neraka. Fakultu, kemudian aku berkata, ana atbi'uhu, tak ikuti. Faja'altu atbi'uhu. Akhirnya aku pun benar-benar terus mengikuti. Jadi dia kemana tak ikuti terus. Penasaran gitu loh, karena ini jagoan kok disebut ahli neraka. Gimana ceritanya? Hatta jurhan sadidan, sampai dia itu terluka dengan luka yang sangat parah. Fastajal maut, akhirnya dia tidak sabar dan dia menginginkan kematian yang disegerakan. Fawadoa lisona sayfihi baina tadbayi, lalu dia meletakkan mata pedangnya, ujungnya itu yang depan itu di antara dadanya, templeknya celep gitu. Summa tahamala alaihi hatta kharaja min baini katifai, kemudian dia menekannya seret gitu, hingga pedang itu keluar dari punggungnya, tembus pamata, kemudian mati. Jadi saking dia jagoan, kesakitan, tidak tahan, dibunuh. Dia membunuh dirinya sendiri. Seret gitu. Wajib tu Rasulullah SAW. Begitu aku melihat itu, maka aku mendatangi Nabi SAW. Fakultu, dan aku berkata, ashadu annaka Rasulullah, ya Rasulullah. Aku bersaksi kalau aku benar-benar Rasulullah. Muhammad Zaka, memang enak apa? Aku ngomong kaya ngono. Kultu, aku pun berkata, ar-rajulul ladzi dzakarta anifan annahu min ahlin nar. Jenengan tadi kan mengatakan si fulan itu ahli neraka. Saya menyaksikan memang itu yang terjadi. Faqad a'daman nas zalika, orang-orang sangat terkejut mendengar kejadian itu. Fantolaktu fi atharihi, maka aku pun mengikutinya. Fa idza huwa qad juriha Nah, kemudian Nabi SAW bertanya, ini. Fakultu ar-rajulu ladzi dzakarta anifan annahu min ahli nar. Laki-laki yang kau sebut tadi sebagai ahli neraka. Qad a'damanna zalika, orang-orang terkejut dengan ucapan jenengan. Fantolaktu fi athari, aku pun mengikutinya. Fa idza huwa qad jurhan sadidan. Ternyata aku dapati dia terluka dengan luka yang sangat parah. Fastajal maut, dia tuh pengen segera mati. Faqatala nafsah, kemudian dia bunuh diri. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahli nar. Sesungguhnya seseorang bisa saja melakukan amal ahli surga menurut pandangan manusia, padahal dia penghuni neraka. Wa ya'malu amala ahli nar fima yabdulin nas wa huwa min ahli jannah. Bisa juga orang itu beramal kayak ahli neraka menurut pandangan manusia, tapi dia hakikatnya ahli surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, nanti saya jelaskan semua hadisnya, tapi saya bacakan dulu hadisnya. Hadis yang kedua yaitu orang yang disebut sebagai ahli surga. Jadi waktu hidup ini ahli surga, ini ahli surga. Kalau yang tadi ahli neraka, ini ahli surga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna julusan ma'a Rasulillah SAW, kami duduk bersama Nabi SAW. Kemudian yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah. Nah, faqala, Nabi bersabda, jadi baru majelis ngeten, Nabi bersabda, sebentar lagi nih yang akan nongol ini seorang laki-laki ahli surga. Ini ucapan di dunia. Kemudian faqala ar-rajulun minal ansor, lalu nongollah seorang laki-laki dari Ansor. Tantufu lihyatuhu minal wudu, brewoknya basah dari wudu. Qad aliko na'laihi fi yadihil yusra, dan dia sambil nenteng sendal dengan tangan kiri. Falamma kanal ghadu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu dzalik. Pas majelis lagi besoknya, Nabi mengatakan bentar lagi yang nongol ahli surga. Ternyata yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, yang nongol sebentar lagi adalah penghuni surga, ahli surga. Fatal adzalika rajulun mislul maratal ula.
Ternyata yang nongol laki-laki yang sama kayak ucapan yang pertama, kayak hari pertama. Walamma kana al-yaumus salis, pada hari yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu maqalatihi aidon. Nabi mengatakan kalimat yang sama. Bentar lagi yang nongol ahli surga. Fatala ar-rajulu nafsahu, yang muncul orang itu lagi. Walamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sudah pergi selesai majelis, maka Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang itu. Faqala lahu, dan berkata kepada orang itu, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kada wa kada. Aku mendengar Nabi itu mengatakan, nek jenengan itu pas belum masuk itu ahli surga 3 kali kok masuk jenengan. Wa annahu dzakara salasa marat, dan Nabi nyebutkan 3 kali. Fa dalah itu jenengan. Fa aradtu an abida indaka fanduro ila amalika. Nek boleh, aku mau tinggal atau nginep bersama kamu, dan aku ingin lihat kamu tuh ngapain. Amalmu apa? Ini dalam riwayat ini, dalam riwayat yang lain, ini yang mau nginep ini Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, tapi dia bilang kalau saya punya masalah sama bapak saya izin nginep ke rumahmu, gitu. Jadi apa istilahnya? Ngapusi. Ini ngapusi untuk cari ilmu. Ya, nanti hukumnya apa? Mungkin perlu pembahasan khusus. Fa'aqama indahu salasana ya. Akhirnya dia 3 malam tinggal di situ. Falam yarahu yaqumul lail wa illa qalila. Dan Abdullah bin Amr bin As ini tidak melihat si ahli surga ini bangun malam kecuali sedikit. Maksudnya apa? Umami subuh jam 4 niku dikirane niku ahli surga niku tangine jam 1 salat tahajud, ternyata mboten. Jam 4 kurang seperempat lagi tangi. Mepet-mepet subuh niku lho tangi. Ghairu annahu idza taqallaba ala firasihi dzakarallah. Tapi selama tidur dia amati akhir mau malik tengen niku dikir. Allahu akbar, astagfirullah, subhanallah. Niku sepanjang malam. Nah niku. Makanya nanti jenengan jangan ngambil hukum berarti nek ahli surga ki tangine mepet-mepet subuh aku tak yo ngono. Ning ngono ning jenengan kudu wae lho. Napa? Nek mulak-malik lek tidur nek sarene iku kudu karo dikir. Mulak-malik karo ngorok sadar. Terus tangine mepet-mepet subuh pengen padha ahli surga lah monggo dipenggalih yang napa cara mau mencontoh niku yang pas klek. Nah, hatta yakum malis salatil fajar. Jadi benar-benar dia tuh mepet-mepet subuh bangunnya sampai akhirnya sholat subuh. Falamman taqadatil layali salasu, kemudian sampai di malam ketiga udah selesai. Qala lahu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berkata, "Ma huwa illa ma ra'aitu famal ladzi balagha bika ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku wis ning kene telung wengi Mas. Terus kowe iki dilokke ahli surga kalau Nabi dah tak delok ya amalmu ki kok ketok ya biasa-biasa wae. Enggak ada yang spesial. Enggak ada spesial, aku enggak lihat kamu bangun malam, sholat malam banyak-banyak, enggak ada aku lihat kamu baca Quran banyak-banyak. Enggak ada. Faqala rajul, maka laki itu menjawab, "Ma huwa illa ma ra'aita." Ya aku ki yo ngene iki. Enggak tak tambahi, enggak tak kurangi. Ora peh kamu kesini terus aku dadi ketok piye itu enggak. Aku ya ngene iki. Tiap hari ya kayak gini. Jadi dia enggak mau pencitraan riya itu enggak mau. Ghaira anni la ajidu fi nafsi ghisan li ahadim minal muslimin. Cuman ada yang enggak kamu lihat dan itu memang urusan hati, yaitu apa? Aku kalau tidur itu tak hapus itu semua rasa benci, rasa sebel, rasa anyel karo wong Islam mana saja. Saya enggak mau. Jadi bisa punya prasangka ke si fulan enggak, punya prasangka kepada si alam enggak. Baru saya tidur. Wala ahsudu ahadan ala ghairi aqallahu iyahu, dan aku yo enggak mau punya hasad sedikit pun sama siapapun. Orang lain beli kulkas aku yo seneng, orang lain beli mobil aku seneng, orang lain beli motor ya seneng. Aku digonceng yo seneng, ora yo ora apa-apa gitu. Orang lain untuk ditukai aku dijajak aku seneng, ora yo ora apa-apa. Pokoknya aku enggak mau punya hasad, enggak mau punya rasa sebel sama siapapun. Itu tiap malam saya lakukan itu. Faqala Abdullah bin Amr berkata, "Hadhil ladzi balaghat bika wa huwal ladzi la nutiku." Iki amal inilah mungkin yang menyebabkan kamu sampai pada level yang disampaikan Nabi, ahli surga 3 kali, dan itu hal berat buat kamu. Nah, artinya jenengan aja nyontoh niki beliau niki. Nah, jenengan harus tidur tanpa prasangka pada siapapun. Nah, padahal awake dhewe ajeng tidur itu biasanya nonton
nonton internet sih, akhirnya krungu si fulan korupsi, akhirnya nesu turu karo nesu ning wong kuwi gitu lho. Menungso serakah turu lah kan. Beda kelas kita, makanya Bapak Ibu rahmatullah nek jenengan mau ngikuti ini sumangga. Enggak apa-apa, enggak usah tahajud atau tahajud mepet-mepet subuh, bangun mepet subuh. Tapi menghapus semua prasangka pada kaum muslimin, pada sederek jenengan, tetangga jenengan semua, termasuk yang di TV, di internet, wis rasa dibatin, rasa dibayangke, rasa dieling-eling, usah wong jempalian wis kono. Motor-motor sesuatu ngeduknya motor langsung 10 ya wis ben gitu kan, ora pikir apa-apa. Sama kalau ngiler gitu kan, jenengan dikir ngiler kiwaan, astagfirullah, ngiler kanan subhanallah, Allahu akbar. Pokoknya kan hidupnya itu cuma dikir sama tidak berprasangka sama orang. Jadi ibadah yang sifatnya ritual itu wajib, yang wajib dikerjakan, yang sunah-sunah itu enggak terlalu ngoyo gitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah niki hadis kedua, hadis ketiga. Nanti pokoknya tak sampaikan kenapa kok bisa kayak gitu. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim dalam Sahih Muslim dalam kitab Imarah nomor 1905. Dan ini hadis yang sangat sangat tegas tentang urusan iman di dalam hati. Makanya iman itu jangan cuma dikatakan iman kita wis syahadat, KTP Islam wis iman buat dalam hati itu juga menentukan sekali. Ini hadisnya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istusida. Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Jadi di dunia itu ketok mulia didatangkan pertama kali. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Didatangkan terus ditunjukkan bagaimana dia dulu hidup. Wah, dia hidup mengangkat senjata perang melawan musuh, membela agama, dituduhke. Jadi cara napa? Cara kayak kita itu kayak nonton film action ngoten niku lho. Nah, tapi sing jadi artisnya ya dia sendiri itu. Itu loh. Kowe mbiyen koyo ngono kuwi. Ditunjukkan nikmat-nikmatnya. Fa'arrafa dan dia mengakui, "Oh iya, kuwi aku, memang kuwi aku." Bener lho kuwi aku deloken lemu brewok lho kuwi aku. Faqala kemudian Allah bertanya, "Fama amil tafiha." Ning nggon kono kuwi, ning nggon adegan-adegan niku lagi ngopo to Mas gitu kan. Kala orang itu menjawab, "Qatal tu fika hatta istusida." Niku kula niku berjihad mati-matian, membela agama sampai kula mati syahid sampai tekan mriki niki lho. Kata Allah, "Kadzabta, kowe ngapusi. Walakinnaka qatalta liyuqala jari'un faqad kila." Kamu itu ngelakuin kayak gitu bukan karena mau membela agama, membela kaum muslimin, bukan. Kamu itu pengen disebut sebagai jagoan. Terus kowe mati yo kowe yo entuk disebut jagoan. Kowe ndek pengarep-arep biar dikei gelar pahlawan negara, pahlawan nasional. Tenan lho kuburanmu kae disebut pahlawan nasional dikei bendera kae. Nah, kowe entuk kuwi gelar kuwi. Sertifikat yo itu macam-macam sebutan kamu yo dapat. Itu yang kau tuju gitu. Dan kau telah mendapatkannya. Kemudian summa umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang itu, seret. Dan namanya diseret itu bukan diseret tangannya, Pak, diseret sikile. Nah, sehingga wajahnya yang di bawah. Nah, diseret kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Summa yu'ta bi rajulin ta'allamal ilma. Jadi yang kedua lebih bahaya ini pulau. Summa yu'ta bi rajulin ta'allamal ilma. Kemudian didatangkan orang yang senang sekolah, ngomong kula to niki to. Wa qara al-Qur'an dan senang baca Quran. Loh Mas, senang baca Quran Mas. Fa'arrafani amahu fa'arrafa. Ditunjukkan nikmatnya, tayangannya. Ini kamu dulu nih kuliah di sini, sekolah ini, ngambil ilmu ini, ngantri di sini, mondok ini, ngapalke gini. Dan dia tahu, oh iya itu saya. Faqala kemudian Allah bertanya, berfirman, "Fama amil tafiha." Kamu di tayangan ini kamu lagi ngapain tuh Mas gitu kan? Qala kata orang itu, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu." Saya kuliah macam-macam, ilmu tak ambil, terus tak buat dakwah. Ceramah saya sana sini. Sebulan sekian ratus kali saya ceramah. Faqara'tu fikal Qur'an dan di situ tayangan itu. Jadi Allah dikandani malah. Padahal Allah itu Maha tahu kan. Dan di tayangan itu, nah, saya ya nyantri ngapal ke Quran, hafal 30 juz.
bacaan saya paling bagus, saya ngimami masjid mana-mana, saya imami, tidak ada masjid itu kecuali saya pernah jadi imam di situ. Kira-kira gitu. Nek dibumboni ben tambah sedep gitu. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Kamu belajar banyak ilmu kamu punya. Niatnya bukan agar berdakwah lillahi ta'ala, ning kamu tuh pengen disebut sebagai alimun. Alimun itu apa? Orang alim. Macam-macam sebutannya. Kamu pengen disebut ustaz, pengen disebut kiai, pengen disebut gus, pengen disebut napa meleh buya gitu kan. Sampai ada seorang gus iki ditekoki. Mas, ben aku iso diceluk gus kaya sampean niku piye? Gampang. Mbah sampean sing wis mati niku kan tani meleh kon gawe pondok ngono. Nah, iku pondok iki kon mariske teng bapak jenengan. Lah terus bapak jenengan dia anak jenengan otomatis dadi gus. Mune ngono ki Pak. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah, jenengan yang baik tidak punya pondok orang bakal jadi gus. Padahal gus itu maksudnya bocah bagus, dibahasake di sopanke untuk menghargai keturunan orang alim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'al Qur'an liyuqala huwa qari'un, dan aku yo di situ baca Quran. Nah, tapi kata Allah, kowe maca Quran itu mau pengen disebut sebagai qari. Kamu nyari sertifikat hafid Quran, tujuanmu itu bukan lillahi ta'ala. Faqat kila, dan memang kamu dipanggil begitu. Kamu ngisi di sana dipanggil ustaz, ngisi di sana dipanggil kiai, kamu ngimami sana dipanggil qori gitu kan. Dapat sertifikat, tujuanmu itu. Nah, faqat kila, kamu dapat itu panggilan itu. Summa amira bihi fahusifa ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret di atas wajahnya. Dan diseret kakinya, kepalanya di bawah, diseret, sembuh, irungnya jadi pesek, jadi penyet, terus dilemparkan ke neraka. Jenengan bayangke sikile ditarik, malaikatnya ngadeg digeret, begitu sudah cedak ke jurang neraka diuncalke. Terus nguncalke sampah teng kali niku lho. Lha nek ningali wong buat sampah ning kali niku, wah ki apa ya ora duwe anu to tepo-tepo. Motornya orang mandek Pak. Langsung cintal. Untuk nak kleru nguncal ke anaknya, masuk ke anaknya cilik. Kleru nguncal ke anaknya malah repot. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga. Jadi ini orang-orang hebat loh ya, mujahid, terus ustaz, nah, ulama yang bisa, buya yang bisa, terus qori, hafid. Nah, ini yang ketiga. Ini orang hebat juga, bukan orang sembarangan. Summa yu'ta birajulin wasa'allahu alaihi. Kemudian didatangkan lagi seorang laki-laki yang Allah lapangkan rezekinya, sugih. Delalah dodolan sak dodol-dodole payu, buka toko sak toko-tokone payu. Garap sawah sak tandurannya panen terus, ora pernah rugi, ora pernah bangkrut, usahanya sukses terus. Wa atau min asnafil mali kulli, dan dia diberi berbagai macam harta. Sampai ada niku piyai niku teng ngajeng kula niku ngomong, kula niku masuk sawah gadah, omah duwe, motor 5, mobil enten, kontrakan enten, lemah nganggur kosong, kaplingan enten, kabeh-kabeh kula duwe. Ya ngono ku ya ngeten iki to piyai ini to. Ning kula enggak nyebut orang itu, maksud saya orang yang model gitu itu ada gitu loh. Kabeh-kabeh duwe gitu. Tapi kan ada orang yang mungkin di motor, di mobil, mungkin di motor, di mobil ning omahe sik ngontrak, kan enten sing ngoten niku. Mungkin di mobil ning di parkiran ya enten. Niki mboten sing sanjang ten ngajeng kula niku. Kabeh disebut. Omah duwe, sawah duwe, sawah kowe malah pirang patok, lemahku, kontrakanku, kios. Luar biasa. Nah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Ditunjukkan tuh nikmatnya. Ini loh, hidupku dulu kayak gini. Dan dia kenal, oh iya itu saya, betul. Faqala, kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha. Ditanyakan itu kamu ngapain dengan hartamu itu? Qala, ia pun berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada kesempatan berinfak di jalan Allah kecuali saya ikut. Gampangnya enten. Pokoke anggere ana wong njaluk tak kei. Anggere enten proposal dugi kula paringi. Mboten enten proposal niku kok mulih ning omah kula niku kosong niku mboten enten. Mboten enten wong njaluk sumbangan kok mulih tangan kosong niku mboten enten. Kabeh kula turuti. Pokoke wong njaluk napa wae kula kei. Wong sugih kok.
Kemudian kata Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila. Yang kau lakukan itu semata-mata agar kamu itu dipanggil seorang jawad. Jawad itu namanya dermawan. Faqad qila, ya akhirnya kamu dipanggil itu. Bapak fulan sing lomo ahli sedekah. Ngoten niku dermawan. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan kepada para malaikat, fahusiba ala wajhihi, diseret di atas mukanya, summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan lagi ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan 3 hadis itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dia mengatakan, hadza fihi bayanun siddatil khaufi minar riya wa annahu minal kabairil muhlikat. Hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya apa yang disebut dengan riya, pamer, ingin disebut-sebut, dan bahwa itu termasuk dosa besar yang membinasakan. Sehingga maknanya pamer amal bisa menghapus seluruh pahala amal, walaupun amal tersebut nampak besar seperti jihad, dakwah, bahkan sedekah. Bahkan jadi ahli Quran itu kalau riya niatnya bukan lillahi ta'ala, itu juga jadi musibah nanti. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang menyatakan ada orang yang beramal seolah-olah amalnya dengan surga, dirinya dengan surga tinggal sejengkal atau sehasta. Kok tiba-tiba berlaku takdir keputusan Allah tentang akhir dia harus ke neraka, dia pun beramal ahli neraka dan masuk neraka. Maka benang merahnya adalah soal niat, harus lurus. Makanya sekali lagi saya sampaikan, yang namanya iman itu tasdikun bil qaul, artinya itu harus lurus. Sholat nawaitunya Allah, ngaji nawaitunya Allah, haji umroh nawaitunya Allah, kurban nawaitunya Allah. Soal kemudian manusia menggelari Pak Haji atau kemudian orang soleh itu tidak usah terlalu dijadikan concern panggilan. Jangan sampai nanti kita kemudian beribadah, aku nggak ngaji ben kok jenengku nek tambahane ha, mboten, jangan. Ditambahi atau mboten jangan gelo. Nanti enten piye gelo ngeten. Enten ulem. Nah, sampai ke rumahnya. Huruf hanya carry langsung disebut gula fathul amri, hanya bener enten. Akhirnya halah, wah iki hane renek, sudah dituduh aku iki. Aku mau mangkat, mungkin dituduh aku kok. Nek iki nganggo hal, iki aku lagi mangkat gitu. Nah, yang seperti ini bahaya. Termasuk misal biasanya disebut ustadnya bener enten langsung nama gitu kan. Nah, iki dituduh aku. Iki mungkin wong liya maksudnya salah ngirim ya gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini harus hati-hati gitu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam An-Nawawi sampai mengatakan itu bisa menghancurkan, merusak amal yang sudah kita bina, yang sudah kita lakukan. Bahkan dengan memahami jihad itu bukan perkara gampil. Niku kudu latihan, baik latihan fisik maupun mental, latihan alutsista, kedel-kedelan begitu sudah mangkat gitu. Mangkat pisan pindho selamat, ping telu selamat, ping sekian meninggal. Lah kok malah nggak kanggu karena niat yang salah. Nah, kemudian dakwah juga sama tadi. Sekolah ini bukan perkara gampang gitu. Susah. Mau mulai bayarin kan, SPP jaluk diskon, ora renek diskon. Aku ustaz, ora diskon. Enggak ada gitu kan. Bahkan di kampus Muhammadiyah itu katanya kalau punya KTA diskon 50% itu. Pakai KTA ya karuan dapat diskon, wong niku memang sudah tertentu gitu kan orangnya yang dikasih diskon. Makanya bayarnya susah, kuliahnya susah, sok-sok lulusnya susah, nek ketemu dosen sing killer. Nah, bidang dakwah, dakwah itunya salah akhirnya, bukan ahli jannah tapi ahli neraka. Nah, kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam Jami' Ulum Al-Hikam wal Hikam, dia berkata aqdamul fasad ayyakuna ibadah li ghairillah wa huwa aslun nifaq wa syirkil khafi. Kerusakan terbesar seorang hamba dengan ketika dia beribadah niatnya bukan karena Allah, tapi karena disebut atau ingin disebut manusia dengan tujuan-tujuan tertentu tadi, pencitraan, ingin disebut ini. Dan itu hakikat kemunafikan dan syirik yang kecil. Walaupun syirik kecil itu juga tetap dosa besar. Sehingga maknanya 3 orang di atas tadi, si mujahid, si pendakwah, si korek dan pendakwah ini jadi satu tadi. Kemudian orang yang dermawan, itu mereka semua tidak terpakai pahalanya karena menginginkan pujian manusia. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata dalam Fathul Bari, beliau berkata fil hadis tahwifu adimun liman amila li ghairillah. Hadis-hadis ini mengandung peringatan besar bagi siapa saja yang beramal
bukan karena Allah. Hati-hati. Wa in kana al-amalu fi nafsihi sholihan. Meskipun amalnya pada dasarnya soleh. Makanya yang dinamakan riya itu, dia itu ibadahnya jadi wis bener ngikuti sunnah Nabi. Sudah benar sholatnya, tata caranya, metodologinya udah benar, semuanya udah benar. Tapi terjadi perubahan, pergeseran niat yang harusnya kepada Allah tapi kepada manusia. Bisa sejak awal, bisa di tengah jalan. Sejak awal itu pripun, dari rumah niku niate pokoknya aku mangkat masjid ben didelok si fulan kae. Lah ngopo? Soalnya si fulan kae duwe anak wedok ayu, barangkali aku dipek mantu. Nah, udah dari awal udah rusak dulu. Ada juga yang kemudian berangkat sampai sini sudah benar niatnya. Nah, begitu tahu ternyata si bapak yang punya anak gadis itu ada yang biasanya sholatnya biasa-biasa wae, tiba-tiba wah di sebelahnya sholatnya khusyuk banget gitu, seolah-olah Akbar. Nah, sampai kemudian apa? Komat sudah berdiri, Allah Akbar, dia masih sholat sunnah karena kayak mau ben ketok piye ngono mau lho gitu. Padahal harusnya kalau sholat wajibnya sudah berdiri, sholat sunnahnya ya dipercepat atau malah dibatalkan kan ngoten mengejar takbiratul ihram imam. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya maka amal yang tampak baik di mata manusia bisa menjadi sebab masuk neraka jika tujuannya salah. Makanya kalau misal kita itu termasuk yang punya kelemahan dari sisi niku, nek ngamal kok didelok menungso terus bisa berubah niat kita. Maka saran saya, jenengan nek ngamal niku delik-delik mau infak misal. Aku infaknya mesti jane ikhlas. Nek anggere didelok wong ngono aku ya seneng. Irungku sama krok dhewe njangi dhewe barangkali lho iki. Nek misal jenengan modele ngoten niku, saran saya jangan pernah masukkan di kotak infak pas ada orang. Jadi caranya pripun? Jenengan nggih mangkate dhisik dhewe ten masjid atau pulangnya terakhir. Atau jenengan pas mlebu kotak infak mboten pas jadwal salat. Dadi misal jenengan pas mlampah jeng kantor, masjid kan kosong. Nah, jenengan mriki parkir mlebu kotak infak pluk 10 juta. Pun. Anak-anak sing delok piye no. Nah, wis muncul untek-untek ngoten niku, masalah. Karena ada orang itu sebenarnya dia ikhlas, tapi kalau delalah enak sing ngerti, niku terus guyu-guyu dhewe ngoten niku lho. Nah, itu bahaya niku di hati niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata dalam Al-Mufhim fi Syarah Muslim, dia berkata, haula salasatu awwalu man tusa'aru bihimun nar. 3 orang manusia ini tadi adalah yang pertama kali diseret ke neraka, annahum dhahiruhum sholihun wa batinuhum fasidun. Karena dohirnya itu orang solih, pedoman teladan, idaman, cara mantu idaman gitu kan. Tapi batinuhum fasidun, batinnya itu rusak. Makanya mereka kemudian dikasih kesempatan pertama kali ngicipin rokok, musibah. Jadi yang pertama kali ngicipin rokok bukan orang kafir, malah orang yang beramal yang luput. Maka maknanya ini adalah tanda kehancuran orang yang beramal demi popularitas dan pujian, walau tampak soleh di mata manusia. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya takdir Allah niku jelas ada, kita tertulis di mana itu ada. Ning karena kita tidak tahu tulisan itu, maka kita tidak usah sibuk memikirkan kita di mana. Yang penting adalah kita beramal, kita luruskan niat, maka apa yang kita lakukan itu yang akan mengantar kita kepada tujuan. Ketika jenengan istiqomah sholat, wabil khusus ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah niku kena ahlul jannah. Sing marai rusak sehingga gak jadi ahlul jannah itu adalah karena sholat yang niatnya itu. Dan niat itu kan urusan hati, makanya tidak ada orang tahu. Orang lihat itu, iki ahli sholat kok nyemplung neraka, iki ahli jihad kok nyemplung neraka, iki ahli sedekah kok nyemplung neraka. Karena ada yang gak dilihat orang, hati. Nah ini dulu. Makanya apapun yang jenengan lakukan dalam konteks amal soleh, teruskan, istiqomahkan, lanjutkan. Jangan sampai futur, jangan sampai mutung, jangan sampai tidak berlanjut, tidak istiqomah. Nah, maka perbaikannya adalah biar kita jangan sampai menjadi orang-orang yang sudah berjarak dengan surga tinggal sejengkal, malah gak jadi masuk surga. Maka perbaikannya adalah kita luruskan niat kita, hati kita perbaiki. Dan makanya dalam sholat niku sebelum setelah iftitah niku kan enten ta'awud gitu. Sebelum bismillah, ta'awud dulu kemudian bismillah. Hikmahnya apa? Biar dengan mengusir setan yang ganggu orang dalam sholat niku namanya hinjib. Gangguannya nopo? Dibikin orangnya gagal fokus, dia sedang sholat 2 rakaat atau 3. Kemudian dibikin dia ingat
apa yang harusnya nggak diingat di situ. Nek tadi pagi saya sampaikan hadis Handolah itu ketika dekat dengan Nabi SAW ingat surga dan neraka, ketika pulang ingat anak istri dia merasa munafik. Lah awake dhewe ketika sholatnya kadang ngelingan anak bojo, berarti kan kita lebih parah daripada Handolah. Maka termasuk cara agar kita kemudian fokus dalam beribadah hanya lillahi ta'ala, di situ disunahkan untuk membacakan ta'awud. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah, ta'awud itu nggak cuma dibaca di rakaat pertama, bahkan setiap rakaat itu kan ta'awud. Hikmahnya apa? Biar kalau ada setan pas rakaat pertama dengan ta'awud setan yang lunga, begitu rakaat kedua setan yang balik dengan ta'awud lagi biar lunga lagi gitu. Tapi apakah nanti nggak ta'awud sholatnya batal? Itu betul batal. Itu cuma sunnah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahaya riya dan sum'ah pamer adalah penyakit hati yang mematikan pahala, dan benar-benar itu tidak dilihat orang. Yang lihat, yang tahu ya cuma kita. Makanya tadi saya bilang, ketika jenengan punya penyakit ini, jenengan harus mengidentifikasi. Jangan kayak sebagian orang munafik, fi qulubi maradun fazadahumullahu maradun. Dia hatinya sakit, gak rumangsa sakit, ning tambah sakit, akhirnya mati. Sampai akhirnya hidayah itu nggak dengar, adzan itu nggak dengar, malah marah, malah nesu, masjid diobrak-abrik. Pas ditangkap sama Banter sama Ansor ditanya ngopo masjid kompor arek, katanya aku ya wong Islam kok. Ini sing adzan wae kesuwen gitu kan Bandungan Semarang ngoten niku yang baru rame. Banyak Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda amal diterima adalah ketenangan hati, keikhlasan, tidak peduli pujian atau celaan manusia. Makanya saya kadang mencontohkannya, dan waktu sholat jangan ke masjid aja, tidak usah nunggu adzan. Soal kemudian nanti akhirnya nggak ada yang adzan dengan jenengan, tidak apa adzan aja. Kok kemudian setelah jenengan adzan nggak ada yang datang, ya sudah qomat aja. Kok kemudian setelah qomat tidak ada yang datang, ya sudah jenengan sholat aja sendiri. Maka walaupun jenengan sholat sendiri tapi di waktunya, di masjidnya, di tempat sholatnya yang benar, maka jenengan tetap terhitung sholat jamaah. Jangan kayak sebagian orang gak adzan, dia tak rumah atau malah gandeng raden kali masjid tak rasa sholat sisa. Nah itu naudzubillah. Nah di situlah bibit-bibit ini kalau misal ada di dalam diri kita harus kita singkirkan. Kemudian yang keempat, jihad, dakwah dan sedekah itu amal besar, tapi rentan adanya riya, maka wajib berhati-hati jangan sampai niat itu yang awalnya adalah lillahi ta'ala berubah untuk kepada manusia, dan itu akan merusak semuanya. Kemudian yang kelima, amal tidak dapat dilihat jumlahnya, tapi dilihat dari niatnya. Jadi bukan soal banyak-banyakan amal. Tadi tentang sahabat yang bangunnya mepet-mepet subuh, tapi hatinya selalu membersihkan dari iri dengki, benci kepada hasad kepada kaum muslimin, maka itu juga menjadi nilai yang sangat besar. Terakhir, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian ini dengan permintaan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyraka bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, lindungilah kami dari berbuat kesyirikan kepada Engkau dengan sesuatu yang kami tahu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu, dan ampunilah kami dari apa yang tidak kami ketahui. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal kami tulus hanya mengharap wajah Engkau yang mulia. Wabillahi makatan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.